Di balik hiruk-pikuk Hanoi dan keindahan alamnya yang memukau, tersembunyi sebuah cerita tentang kekuatan, kehormatan, dan identitas. Ini bukan hanya tentang seni bela diri, ini adalah Po Vinam, kisah tentang semangat juang Vietnam yang tidak pernah padam. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video, klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nguyen Loc lahir di desa Hurubang, distrik Tak Tak. Saat itu masih bagian wilayah Provinsi Som Tai, sekarang distrik Hanoi pada tahun 1912. Perkenalannya dengan seni bela diri karena ayahnya menginginkan Nguyen Loc memiliki tubuh yang sehat dan bisa membela diri. Ayahnya mempertemukan Nguyen Loc dengan seorang ahli bela diri yang mengajarkan seni bela diri gulat tradisional. Tidak disebutkan siapa dan bagaimana bentuk yang diajarkan oleh master tersebut kepada Nguyen Loc. Pada tahun 1938, Nguyen Loc mulai mengajarkan apa yang telah ia pelajari kepada beberapa temannya. Di tahun 1939, ia memperkenalkan Po Vinam kepada publik. Setelah demonstrasi di Hanoi, Po Vinam dengan cepat menyebar ke seluruh negeri dan internasional hingga ke diaspora Vietnam melalui Prancis. Tahun 1940 ia mengajar di Universitas Pendidikan Hanoi, tetapi Prancis melarangnya pada tahun 1942. Tahun 1946, Vietnam resmi berperang dengan Prancis. Nguyen Loc mengorganisir murid-muridnya dalam perlawanan di wilayah Hanoi. Namun, terjadi perselisihan dengan Viet Minh, sebuah koalisi kemerdekaan Vietnam yang diusung oleh Partai Komunis, menyebabkan Nguyen Loc membubarkan kelompoknya dan mundur ke desa asalnya. Setelahnya, ia bermigrasi ke Vietnam Selatan pada tahun 1954. Ia dan beberapa muridnya menetap di Saigon dan memulai hidup baru. Kondisinya mulai membaik, ia mulai membuka sekolah bela dirinya di selatan dan diminta melatih polisi Vietnam Selatan. Namun, kesuksesannya berumur pendek. Ia jatuh sakit dan mendelegasikan semua kegiatan mengajar Po Vinam kepada murid seniornya, Ly Sang. Sementara ia sendiri memutuskan pensiun dari mengajar. Nguyen Loc meninggal dunia pada tahun 1960. Po Vinam mengajarkan dua hal utama, kekuatan dan kelenturan. Dalam bahasa Vietnam itu disebut Chuong dan Nu. Seperti air dan batu, keduanya harus bekerja sama. Kekuatan tanpa kelenturan itu rapuh, kelenturan tanpa kekuatan itu tidak berguna. Keseimbangan inilah yang membuat Po Vinam begitu efektif, tapi yang paling ikonik adalah teknik serangan kaki. Lihatlah ini. Gerakan gunting kaki yang cepat, akurat, dan mematikan. Teknik ini adalah simbol kelincahan dan inovasi dalam Po Vinam. Selain tangan kosong, Po Vinam juga menggunakan senjata-senjata tradisional seperti pedang dan tongkat. Latihan senjata tidak hanya melatih fisik, tapi juga melatih fokus dan disiplin.
Setiap gerakan memiliki tujuan dan setiap latihan memiliki makna. Vovinam berkembang pesat di Vietnam, tapi juga mengalami masa-masa sulit. Perang dan konflik sempat menghambatnya, namun semangat yang ditanamkan Nguyen Loc tak pernah mati. Setelah Vietnam bersatu, Vovinam bangkit kembali, menyebar dari Asia ke Eropa, Amerika, dan Australia. Para master Vovinam dengan gigih memperkenalkan seni bela diri ini ke seluruh penjuru dunia. Mereka bukan hanya membawa teknik, tapi juga nilai-nilai budaya dan filosofinya. Kini Vovinam telah memiliki jutaan praktisi di lebih dari 70 negara. Kejuaraan dunia rutin diadakan, menjadi ajang bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan dan yang lebih penting, menjalin persahabatan. Vovinam telah menjadi bahasa universal yang menyatukan orang-orang dari berbagai budaya. Di era modern ini, Vovinam terus relevan. Di dojo-dojo, filosofi Viet Vo Dao terus diajarkan. Para murid tidak hanya belajar bagaimana bertarung, tapi juga bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka belajar tentang rasa hormat, keadilan, dan ketekunan. Vovinam adalah warisan yang tak ternilai. Ini adalah kisah tentang satu orang yang bermimpi besar dan bagaimana mimpinya mengubah ribuan nyawa. Ini adalah bukti bahwa seni bela diri bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang kekuatan jiwa. Jadi, apa arti Vovinam menurut Anda? Apakah itu tantangan baru, perjalanan spiritual, atau cara untuk terhubung dengan budaya yang kaya? Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Jangan lupa untuk berikan like pada video ini, klik subscribe, dan tinggalkan komentar positif terkait tema kali ini. Sampai jumpa lagi di Bahas Budo berikutnya.